Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin Bu Nur sudah menjelaskan bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan tabung, hari ini Bu Nur akan menjelaskan cara mencari volume kerucut. Sebelum Bu Nur jelaskan bagaimana cara mencari volume kerucut, kita lihat dulu apa sih itu kerucut sendiri. Kerucut memiliki bentuk yang mirip dengan limas. Bedanya kerucut sama limas, kerucut didefinisikan sebagai benda ruang yang beralaskan bundar dan meruncing pada suatu titik. Sedangkan menurut Britannica, kerucut atau cone dalam matematika merupakan permukaan dilacak oleh garis lurus yang bergerak yang selalu melewati satu titik tetap. Biar kalian lebih paham, berikut di bawah ini adalah ciri-ciri kerucut. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu alasnya yang berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya yang merupakan irisan dari lingkaran. Dan kerucut memiliki satu rusuk dan memiliki satu titik puncak. Bentuk kerucut seperti ini, alasnya adalah lingkaran dan bagian sisi tegaknya yang merupakan irisan dari lingkaran. Kerucut memiliki jari-jari atau yang biasa kita kenal dengan R dan S atau garis pelukis kerucut dan tinggi kerucutnya. Selanjutnya, Bu Nur akan menjelaskan bagaimana rumus mencari volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah volume sama dengan sepertiga dikali Pi dikali R dikali R dikali T. V adalah volume, Pi adalah 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari lingkaran, dan T adalah tinggi kerucutnya. Langsung saja ke contoh soal. Bu Nur punya contoh soal, hitunglah volume suatu kerucut yang memiliki jari-jari 10 desimeter dan tinggi 12 desimeter. Diketahui R berarti 10 desimeter. Kalau R-nya 10 desimeter berarti kita menggunakan Pi 3,14 dan T sama dengan 12 desimeter. Yang ditanya adalah volume kerucut. Volume sama dengan titik-titik tanda tanya. Langsung saja kita jawab. Rumusnya kita tulis ulang, yaitu volume sama dengan sepertiga dikali Pi dikali R dikali R dikali T. Setelah kamu tulis ulang rumusnya, baru dimasukin. Sama dengan sepertiga dikali Pi-nya kita gunakan 3,14, dikali R-nya 10, dikali 10, dikali tingginya yaitu 12. Hasil dari 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 12 adalah 3.768. Setelah ini baru 3.768 dibagi 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1.256 cm kubik. Kenapa kubik atau pangkat 3? Karena merupakan volume. Karena yang kita cari adalah volume. Jadi cm pangkat 3 atau yang dikenal dengan cm kubik. Contoh soal berikutnya. Hitunglah volume suatu kerucut yang memiliki, Bu Nur punya contoh soal sebuah nasi tumpeng dengan bentuk kerucut sempurna memiliki tinggi 30 cm. Jika panjang jari-jari kerucut tersebut adalah 7 cm, berapakah volume nasi tumpeng tersebut? Berarti yang diketahui adalah tingginya.
Tingginya adalah 30 cm. Jari-jarinya yaitu 7 cm. Kalau jari-jarinya 7 cm, berarti kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Kita menggunakan pi-nya yaitu 22/7. Setelah itu yang ditanya atau yang ditanyakan adalah yang ditanya sama dengan volume kerucutnya. Langsung saja jawab. Jawab. Kita tulis ulang rumusnya. Volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali r dikali r dikali t. Setelah kita tulis ulang rumusnya, baru kita masukkan sesuai yang diketahuinya. Jadi 1/3 dikali pi-nya adalah 22/7. Dikali 7 dikali 7 dikali 30. Yang harus kita kerjakan adalah 7 dibagi 7 dulu. Berapa hasilnya? 1. Ya kan? Berarti 22 dikali 1, 22. 22 dikali 7. Setelah itu baru dikali 30. Dan hasilnya adalah 4.620. Baru setelah itu 4.620 dibagi 3. 4.620 dibagi 3 hasilnya adalah 1.540 cm kubik atau centimeter pangkat 3. Oke, sampai sini. Kalau setelah itu kamu kerjakan soal berikut. Hasilnya paling lambat Bu Nur tunggu pada jam 2 siang nanti. Oke, Bu Nur akhiri video hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.